Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kendaraan yang masuk juga Pak, itu mestinya kita bikin standar jalannya 10 ton Pak. Nah, yang masuk itu 20 ton, 30 ton. Bisa diatasi, tapi dia mesti 2-3 gandar. Kalau 2-3 gandar berarti udah dibagi 10-10, nggak boleh. Masalah truk itu sumbu truk itu juga. Iya, betul. Iya, sama kayak molen semen itu hancurin jalan Pak. Iya. Kayaknya kan ngotot, dulu kata itu kaki itu semuanya ngotot mesti yang sumbu sekian, capek. Jadi kritikan dari Pak Wapur itu sudah kita pelajari Pak, kan bisa sampai kapan selesai, dan kami kan karena swasta tidak bisa untuk kecuali ada membuat regulasi sendiri kita nggak bisa Pak. Jadi disuruh. So kalau di dalam komplek sih bisa, Pak, di dalam komplek bisa. Tapi kalau udah masuk komplek kita masa kita tahan Cuma Pak? masalahnya lebih bersaing lagi, mesti kasih surat. Ya Pak yang ngomong, ini memang mesti ketemu mereka sih dulu. Iya. Kalau kita paksa gitu, biayanya lebih tinggi lagi. Iya. Betul. Sedangkan kemacetan sekarang yang membuatnya setengah mati. Iya. Kalau mau invest mau berapa? Iya. Dan kondisi seperti sekarang, kayaknya juga kita punya kebijakan pengen pabrik-pabriknya pindah aja lah keluar. Ya, alhamdulillah itu yang makan antara lain Pak. Jadi Sebetulnya. kami memang ada Kita roba peruntukan, Iya. tapi juga jangan kerja sama dengan orang-orang yang rugi kita. Ini cuma kerjasama dikemprangnya kayak Jakpro. ya. Iya. Cuma dapat duit komisi, itu nggak betul juga. Nah, kita mengharapkan dengan Jakpro itu Jakpro mensupport itu karena memang ini kan perusahaannya kan 50% Pak. Iya. Pemprov DKI 50, Pak. Jadi saya dari mewakili DKI, sementara Pak Ide ini adalah komisi independen, ya. Beliau adalah kebetulan staf khusus dan seknek. Pak Sonta mewakili dari pemerintah pusat. Dulu Jadi di segmen. dulu di seknek Baru juga menjaga ya. 2012 Pak. Iya, mungkin saya menarik bapak ya. Waktu datang ke DPR, Komisi 2. Iya. Berapa pernah ikut nggak Pak Komisi 2 itu? Komisi 2 DPR RI. Iya pernah Pak, kan pasangan kerja kita. Saya lihat, saya kan Komisi 2 Pak. Karena botak gampang Pak. Saya Komisi 2. Iya. Saya pernah lihat. Iya Pak. Jadi memang Pak, mungkin kan langsung Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat aja Pak ya Pak. Jadi ada 7 poin Pak yang kita ingin bicarakan dari di situ kita sudah mempelajari, langsung kita rapat. Pertama memang rencana tata ruang DKI Jakarta terkait kawasan itu kayaknya perlu direvisi Pak. Karena kalau sementara ini masih tempat itu, padahal ketika udah banyak juga bertanya bagaimana dipindahkan, tapi kita belum ada regulasi terhadap itu. Jadi memang kita mengharapkan kalau ini dipindah pun juga kita terima kasih. Kenapa? Udah banyak orang yang pengen kawasan itu sampai sekarang. Nah status tanah di kawasan itu sampai sekarang masih hak PL, hak pengelolaan lahan yang diberikan selama 30 tahun kemudian dapat diperpanjang kembali. Jadi ini memang menjadi hal kita sangat membutuhkan dari pemerintah Pemprov DKI itu ini bisa terlaksana. Terus kedua, karena sekarang menjadi kawasan menjadi kumuh Pak, kaki limanya sudah mulai masuk ke dalam sampai di bawah kawasan tegangan tinggi segala macam. Sudah mesti perhatikan ya, ada lahan jeep udah diduduki orang. Banyak Pak. Banyak ini kan nanti ada pertanyaan Pak. Banyak kerjasama antara lain kemarin kami sangat menyambut positif Pak. Karena justru dengan adanya bintang 7 itu, berarti lahan-lahan itu kami bisa sekarang ada suatu law enforcement. Karena selamanya apa? Tanah itu diam,
Masalah ketika dia pelan-pelan 1, 2, 1. Ya mohon maaf kayak kemarin Pak, di dekat Bintang 7 itu ada kayak kaki 5 Pak, itu susah diusirnya karena memang ya maaf itu dari dulunya. Nah ini yang kita harapkan nanti itu bisa dijadikan satu kawasan taman dengan izin, khususnya di bawah tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu malah sekarang ada dipakai untuk sewa truk. Ya sudah berlaku dari Itu dulu. kan tanda sertifikat Bapak apa? Kita punya di bawah. Ada sertifikat. APL semua. APL semua, ada SK-nya. Pengelolaan lingkungan. Itu. Itu ini kerjanya kerja sama wali kota bikin surat langsung taman kerjanya. Ya termasuk juga rencana pengamanan Pak sama kebersihan selama ini. Pengamanan kebersihan itu kita tangani saja, kita tahu kita pengen juga kerjasama dengan Pemprov DKI kerjasama tuh bahwa ini kerjasama jadi sehingga masalah kebersihan itu sampai sekarang kita tuh butuh enforcement. Kawasan sekarang udah banyak dikuasai, sementara kan DKI banyak program. Terus yang ketiga ini Pak tentang rusunawa, kita sudah pernah bincang-bincang dengan Menteri Perumahan, mereka tuh mau membangun ya. Anggarannya, cuman memang ada permasalahan, kan mesti profit Pak. Rusunawa ini kan non profit, jadi itu yang perlu kita pikirkan bersama. Pemda bagaimana, Kementerian BUMN bagaimana, itu Pak. Jadi agak sulit itu Pak. Tetapi kita sama Kementerian Perumahan Rakyat sudah pernah bicara sama menterinya juga, sama sesmennya juga. Sesmennya kebetulan teman di Seknek itu dulu dari Seknek udah menyiapkan 2 blok gitu Pak. Dikasih. Dua udah dikasih. Kita tinggal menyiapkan lahan. Tapi terbentur kementerian mengatakan kalau nggak ada untungnya susah gitu Pak, kan profit, mesti profit nih PTG. Itu mungkin perlu pemikiran lah, kan sama-sama pemegang saham di DKI sama BUMN. Kalau menteri nggak setuju kita susah Pak. Jadi begini kita selesaikan aja. Kalau soal rumah susun nggak usah lah, kita selesaikan aja yang bisa buat taman. Nah harapan kami, harapan begini kan Rusun Pak, ya nggak ada KTP kita sikat sekarang. ya. Oh ya udah Pak. Karena rusun juga Anda bangun juga syaratnya mesti KTP DKI. Iya. Itu kan semua dikasih itu kan disewa-sewain untuk sopir-sopir. Iya. Itu tempat PSK segala macam juga memasukin model-model tempat sopir di lain. Ada. Itu yang terjadi di kita. Jadi semua jalan-jalan itu dikuasai. Ini adalah orang luar kok. Yang nyewa juga orang luar. Betul. Justru kebijakan kami singkirkan kawasan kumuh. Penduduk liar pasti hilang di Jakarta. Karena kamu nggak punya sewa gubuk yang murah. Iya. Nah, kita sikat terus aja Pak. Nah, Bapak kalau kirim surat ke wali kota semua kita sikat bilang Ya, taman. ini yang kita mau kerjasama Pak nanti dengan Pemprov karena Bikin kalau taman, berapa pakai berapa pengusaha pabrik itu suruh mereka tempelin tamannya dibangun dia lebih cepat. Iya. Ya. Jadi kita intinya untuk keamanan nanti kerjasama Pak dengan Pemda DKI Pak. Karena kita sekarang dikasih ke satu perusahaan keamanan outsourcing gitu Pak. Sama Jadi DKI nanti apa? Satpol PP. apa-apa gimana nya itu. ya, itu yang mau Ini lagi kita pelajari Pak. kita siap untuk koordinasi karena kita lihat kalau ditangani sendiri Pak kita kan kewalahan. pemerintah kita kewalahan dan pasti selalu aja itu malahan secara diam-diam ya maaf Pak ya karena satpam yang kita sewa juga dia juga ngobjek juga di Iya, situ ngobjek juga. menyewa-nyewakan juga Pak lama-lama Pak artinya jadi terjadi sesuatu yang tanpa disadari mereka juga melakukan satu hal yang Masih dipilah dulu aja. Yang mana yang jalur hijau, yang mau buat taman, buat Iya. apa, itu dulu. Iya Pak. Yang didudukin disikat dulu itu. Kalau itu bisa dengan Satpol PP Pak untuk pendudukan, tapi Langsung. untuk permanen Enggak, terus yang udah duduk permanen itu, pas ada tangannya mana, kita siapkan rusun. Iya. Itu bisa ngajuin ke BUMN untuk dapetin lahan ini kayak kerjasama kita berdua. Iya. Kan daripada tanah 100 dikuasai orang, Iya. lebih baik Bapak kasih saya 25, saya bikinkan rumah susun, 75 Bapak dapat. Iya. Nah, Bapak juga bisa kerja, Bapak juga bisa kerja sama dengan swasta. Ya betul. Banyak yang mau lakukan kok Pak. Banyak. Kan masih untung, dibagi gitu Pak. Nah rusunnya serahkan pada kami. Kita bantu Satpol PP bersih. Iya. Ya kan, Bapak hilang 100, kan hilang 75 kan? Iya. Nah yang dapat 75 itu yang suruh kerjain rumah susun, pindahin mereka. Kalau mereka nggak mau, kami yang paksa. Oh. Kalau nggak punya hak kok. Terima kasih Pak. Iya. Itu aja jalannya. Ya, Iya. Karena target kami ini semua kawasan kumuh harus bersih di Jakarta.
Ya kami juga merasa kawasan kami lama-lama kumuh. Penduduk berkurang Pak, Jakarta Pak. Kayak kumuh-kumuh di Babat, motor-motor juga berkurang. Iya. Kenapa bisa ramai orang Jakarta? Sewa rumah 5.000, 10.000 per hari juga ada Pak. Ada. Di gubuk manapun ada air pump lagi, ada listrik lagi, ya mati aja. Semua orang ngatur nasib. Coba kalau tempat ini nggak ada, kamu mesti luntang-lantung di ruko kan, di jalan, kok tangkap, kok bawa ke panti. Yang repot kan udah di kawasan kumuh. Biasanya begitu ribut, si pemilik tuh yang ribut tuh, gerakin mereka. Itu pengalaman Pak, kita sikat aja Pak. Begitu rumah susun siap, kami sikat. Nanti punya KTP masuk. Nggak ada KTP pulang kampung sana. Mau ribut aja. Tunggu habis pilpres aja kita sikat aja. Nah kaitan itu tahu kita butuh tata ruangnya bisa ya kita mau review Pak. Karena kita pengen. Nah, tapi kan sekarang udah tantangan Pak Gub semua loh. Itu review tata ruang bisa tunggu 5 tahun lagi tuh. Itu kelemahan. Nanti di dalam saja itu. Kelemahannya situ. Tapi bisa ngajukan izin perubahan peruntukan kita kasih. Kami ya makanya kami kan bertanya. Kita kasih gini Pak, kita udah pelajari. Tadinya ada rencana kan mungkin Pak Catur sudah tahu. Kita mau mengambil Pemprov DKI mau mengambil saham dari pusat. Tapi sepertinya itu mimpi Pak. Sama kayak KBN. Jadi kita lebih beranggapan bahwa kalau itu bekerja sama dengan perusahaan BUMD itu menjalankan itu jauh lebih mudah dibandingkan harus berpikir saham. Jadi kita tuh pernah mau dikasih PMB waktu itu berapa? Kalau nggak salah Pak Tri berapa Pak? 50 ya? 50, tapi syaratnya kan nah itu nggak terjadi Pak. Jadi kita menolak PMB itu karena kita juga nggak perlu. Jadi kita kawasan terbatas. Kemampuan kita juga nggak bisa ngambil Pak. Kalau udah ngambil di atas 50 kan udah bukan BUMN lagi. Iya betul. Sama kayak kasus KBN ya bisa kita. Kalau KBN memang saham BUMN Pak mayoritas 60. Tapi mau ditambah Iya mau ditambah nggak mau mereka. Jadi kalau saham mungkin nggak usah kita persoalan ya Pak. Kerjasama boleh ya Pak ya? Kerjasama keamanan sama untuk membuat taman Pak ya. Misal dengan Jakpro itu bisa ya Pak ya? Bisa. Mau kerja sama properti Jakpro juga. Saya mengharapkan kita mengharapkan begitu. Jakarta Turistindo juga ada kan untuk hotel juga kita bisa. Ya bisnis to bisnis nanti. Ya, bisnis to bisnis ya, tetap bisnis to bisnis semua. Nah itu nanti penyertaannya gimana itu Pak? Kalau bisnis to bisnis. Oh nggak apa-apa, nggak masalah, silakan. Kalau saya langsung jalan jalan lagi, bisnis to bisnis. Nanti sepanjang. Jadi Jakpro ini kadang-kadang tuh jadi Jakprem Pak. Dia ada preman Pak. Ada beberapa pabrik, dia rubah peruntukan jadi komersial, dia libatkan Jakpro, dia bagi dari keluar modal, kita kasih. Jadi dia deal gitu. Iya. Jadi kalau deal dengan orang kita kasih aja rubah peruntukan, lu dealnya bisnis aja gitu. Ya buat dimakan orang lain, baik dimakan dari BUMD DKI, join gitu Pak. Nggak menyalahi ketentuan itu Pak. Enggak, nyalain ketentuan gimana? Mau nyalain ketentuan, mungkin mesti tender kali, mesti beauty contest kali. Iya. Ya silakan beauty contest aja. Beauty contest yang lain juga takut ikut. Nah, ini karena nggak ada kepastian. Ini Pak, ada kawasan. Karena kan merubah peruntukan di tangan gubernur. Ini kawasan ini Pak yang kita harapkan bisa Begitu dikembangkan. begitu aja Ini di Pak. peta Pak. Kawasan ini kita harap bisa dikembangkan. Tanah Ini kita. udah didudukin orang semua ya? Enggak, ini yang ini nggak belum didudukin, ada yang didudukin, tapi ini Pabrik, sebenarnya pabrik ada apa nih? ada Kosong, yang mana? tanahnya kosong. Tanahnya kantor kita ada 3,5 hektar yang bisa sebenarnya itu dikembangkan jadi kayak pusat pusat bisnis jadi dari kawasan ini. Karena selama ini kawasan tidak punya pusat bisnis Pak. Terus satu hal lagi, ini ada jalan kereta api Pak. Kita mau merubah, kalau ini menjadi stasiun, ya, maka seluruh logistik sini tuh bisa pindah ke sana. Bapak rubah aja, kalau rumah stasiun mah gampang. Dari kereta api setuju langsung bikin Pak. Tapi lahan sekitarnya itu dikuasai orang. Masih dikuasai orang Pak, karena sudah mulai ini. Bapak kirim surat aja, kita tertipin masalah tanah Bapak mau bikin stasiun. Siap kalau gitu. Orang menyewa doang kok. Kirim ke wali kota ke kita, punya Satpol PP turun bersihin. Jadi nanti di rencana kita semacam buffer Ini tanah logistik kereta lah. api ya. Buffer logistik. Tanah kita Pak. Tanah kita, tapi nyambung ke rel kereta api yang seharusnya kan logis itu melalui rel kereta api adalah the best. Iya. Karena sekarang Pak mengharapkan bahwa Seluruh dunia gitu, Iya. kita aja yang aneh. Iya. Ya, seluruh dunia memang di zaman koboi juga. iya. Jadi Pakai kita kereta banyak api kan orang Amerika, kita Eropa bisa semua. melarang truk tidak bisa masuk karena Ya, truk semua semua. kereta. Semua tuh tapi. Kita aja paling konyol, karena memang ada permainan.
Iya. Dari truk itu sekarang 20 ton Pak, harusnya kan 10 ton kapasitasnya, jadi jalan rusak terus Bapak Pak. bikin aja, Bapak ajuin kamu bikin itu. Ya, jadi semacam bapak logistik lah gitu Pak. Jadi nanti dari keluar dari jeep sudah kendaraan yang 10 ton, yang kendaraan satu. Yang kecil. Jadi masuk ke situ dari pelabuhan, dari Jawa Tengah, dari mana-mana, Kita- kereta api. Iya. Kita pernah survei, kenapa Anda pakai yang besar? Pak, karena jarak tempuh itu udah nggak bisa lagi 4 kali gitu. Iya. 3 kali dengan jumlah lebih besar, itu mereka bisa barang dikirim. Soalnya kalau dalam itu juga dalam juga mau besar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Supaya dia lebih efisien pun boleh-boleh aja. Tapi mesti urunan bayar mau nggak bayar lebih mahal. Nggak mau, karena nggak semua, hanya beberapa perusahaan yang menggunakan Yang kuat. angkut kuat besar. Tapi seperti katakanlah air mancur, dia tidak besar Pak. Dia justru ya pernah komplain juga kayak kita jelaskan. Dia ngerti. Memang ada yang nggak adil, orang-orang yang punya kekuatan besar itu yang merusak, yang menerima akibatnya orang-orang yang pakai kendaraan pickup apa segala macam. Padahal harapan kita memang sebenarnya industri di kawasan itu adalah industri yang kawasan yang modal pickup dan lain, bukan untuk kendaraan berat. Mungkin yang ini yang agak krusial itu. Nah, satu yang terakhir ada Pak, yang krusial itu soal tanah Pak. Ada tanah yang sebenarnya tanah kita, tapi dulu karena peraturan diaku menjadi tanahnya Pemprov DKI, sudah masuk ke Perda. Nah kita mau pakai tanah Jaya, sebelahnya Jaya Sukses Pak. Kita Jaya Sukses dulu, perusahaan itu adalah perusahaan daerah Mas saya. Yang kemudian dia mati, baru supaya kerjasama dengan lain itu, terus di BPKD itu tercatat sebagai asetnya Pemprov DKI, padahal aset kita. Nah kita memakan tanah itu sampai sekarang menjadi terkatung-katung Pak. Padahal tanah itu kira-kira sekitar kita udah kirim surat ke Pak Gubernur. Sudah buat, tapi belum Coba aja. Kalau masih lepas, masa kalau kecatat masih lapor DPRD lagi penyelesaiannya seperti Waktu itu sebelumnya sudah pernah dibahas di yang waktu lama sebelum saya juga, tapi persoalannya memang BPKP juga sudah mengakui tanahnya Pemprov DKI. Masuk ke Perda aja harus ada pencabutan perdanya Pak, bahwa itu bukan tanah. cabut perda harus pakai BPKP lagi. Coba aja temuin. Nanti kita temukan aja. Runyam Pak kalau Runyam kok, nggak sederhana soalnya. cabut perda hilangin aset tuh pusing kita. Ya makanya. Terus yang herbal Pak, kita ini kan punya hijau, ini hijau nih, di bawah yang ini. Ini bisa dikerjasamakan Pak, kawasan ini. Ini hijau, yang sekarang ini mulai dimasukin oleh rakyat pelan-pelan gitu. Bubuk-bubuk. Usir. Itu kan nanti kita usir. Usir. Tapi yang penting begitu diusir harus langsung dibangun. Iya. Kerjasama Pak. Makanya Karena itu nggak mungkin dibangun bangunan Pak. Iya. Hanya kayak kalau tanaman herbal sebagai contoh itu sangat terbuka itu. Jadi kita kerjasama dulu Pak dengan Kerjasama dengan perusahaan di jamu dalam. langsung kerjain. Baru kita Ya, nanti pertama. melaporkan ke DKI. Udah pasti kita sikat. minta penertibannya. penertibannya. Langkahnya begitu saya kira Pak Wagub. Terus sungai Pak, itu ada sungai, tapi alhamdulillah sekarang itu PU sudah respons. Jadi sungai itu sebenarnya kewajiban Pemprov. Selama ini kita kan di depan itu ada sungai Pak, depannya. Yang di depan bintang itu sebenarnya kewajiban. Nah kemarin sudah kita koordinasi, Pak Sonto berkoordinasi dengan PU, mereka mau menganggarkan. Memang karena kita nggak bisa mengapa-apain Pak. Nah sungai itu penyebab juga banjir bagi kawasan lain, karena sebenarnya itu adalah milik dari Pemprov. Iya, untuk dinormalisasikan aja Pak. Pusat normalisasi sekarang ya. Iya. PU pusat apa PU kami? PU kita. PU sini Sudah. Jakarta. Sudah mau, tapi kami lagi koordinasi Ada dengan jalan Pemprov. Pak. Bikin surat aja, kirim Iya. alat. Nanti kontak Pak Gubernur. Iya. Iya. Ya kita buat bagus lah kawasan yang maunya gimana kan? Iya. Ya kami ini memang mutiaranya Pemprov DKI Pak. Sebenarnya kawasan jeepnya sayang Pak. Ya, Pak Gubernur sih kemarin maunya kuasai sama mayoritas. Cuma nggak Mungkin boleh. berat prosesnya Pak, keuangan susah sekali Pak. Ya, kalau tunggu Semarang aja belum Pak. Semarang juga gitu kan Pak, KIW kawasan. Sampai sekarang belum Ada dua beres. masalahnya Pak. Yang pertama dari BUMN, kemudian ke Kementerian Keuangan, baru DPR kalau yang ini. Dan PP, harus PP, merubah saham itu harus peraturan pemerintah, dan itu yang paling sulit. Paling sulit Pak. Sudah nggak sulit, presidennya aja nggak mau kenceng. Mudah-mudahan Jokowi lah Pak. Jadi nggak Mau kenceng, kita juga nggak tahu Jokowi lebih kenceng atau Prabowo lebih kenceng. Nggak tahu juga. Dan kami juga mengharapkan Pak, jangan segala Iya, nggak tahu juga mana yang lebih kenceng. Jangan-jangan Prabowo lebih kenceng.
Kayak militer lebih kenceng kan. Nggak dipanggil kan. Susah juga kan. Satu sisi yang benar Pak, kalau didiamkan justru baik-baik akhirnya Dikuasai orang Pak. dan bayar juga loh, bukan nggak bayar, kita tahu itu bayar, saya nggak perlu sebut. Itu yang mereka di pasar itu kan mereka bayar, Sewa. bukan. Semua Pak di Jakarta mana yang gratis Pak, kencingnya bayar Pak. Iya. Makanya saya bilang ngusirnya gampang. Karena rata-rata yang tinggal di situ tuh orang yang nyewa. Dia nggak punya KTP. Jadi gampang Pak. Dia nggak mungkin KTP DKI alamat di situ nggak mungkin. Karena nggak ada RT RW di situ, dia mau bikin KTP. Dia yang duduk itu semua tuh penyewa. Yang ribut tuh biasa tuh yang si tuan tanah ini, yang mafia ini. Kalau dia udah berani ribut, dia juga takut kok kita seret dia ke pajak. Jadi kalau yang nyewa itu Pak rekamnya Pak, rekan nyewa kan ada bukti. Nyewa kan mesti pajak final 5%. Nah itu kerjain. Itu kayak mafia juga gayanya gitu Pak. Jadi Anda mau main hukum, kayak Al Capone kan ditangkap karena pajak Pak. Jadi itu tidak sama Pak. Ini pajaknya. Anda nyewa kan, nyewa ada pajak final dong. Kalau dia mau saya sudah 10 tahun, lebih bagus 10 tahun nggak bayar pajak. Rekam semua Pak, lapor polisi. Nah saya akan lapor ke Dirjen Pajak, kejar pajaknya. Nanti ngemplang pajak, kita kejar dia pencucian uang, kita lapor. Kerjain Pak sama polisi dan jaksa Pak. Penyewa-penyewa itu. Yang nyewa pasti kabur Pak, takut pulang kampung. Saya pikir salah satu cara solusi beres di Jakarta itu habiskan kawasan kumuh. Supaya tidak ada lagi yang bisa nyewa murah-murah. Selesai Pak. Semua sungai buat jalan inspeksi, bangun rusun yang banyak. Kampung yang kumuh, kalau ada sertifikat bikinin kampung deret. Bagus. Bikinin, kita kasih aja bikin rezeki dia aja lah. Habis ketika 30-40 tahun Jakarta kumuh melulu, berarti memang nasibnya gitu kan. Karena hidup ini kan orang miskin selalu ada sama kita kan. Ya itu kan nasibnya begitu dong. Beresin. Buat perjanjian gak boleh jual. Yang lain di rusun juga saya lagi tertipin rusun ini. Main semua Pak rusun. Iya. Nah sekarang saya udah buat aturan, kalau mau tinggal di rusun harus KTP-nya rusun. Padahal nggak mau tuh. Berarti kalau kamu nggak mau, berarti kamu ada alamat lain. Nanti butuh KTP rusun mau pindah keluar, saya persulit. Saya harus cari tahu dari mana. Nah dengan pola seperti ini, lama-lama bersih. Kalau kamu nggak mau, berarti alamat kamu ada 2 di tempat lain. Kalau mau nggak pindah kakak semua ke rusun. Kalau ada punya rumah nggak mau kan? Kalau punya rumah berarti ketahuan malah menyelempeng. Ini masih orang dalam main ini, dipelan-pelanin. Kalau rusun nggak beres, nggak mungkin kawasan kumuh beres. Mau bangun berapapun didudukin. Itu aja Mbak, kita. Itu aturan. Ya, semuanya. Ya Pak. Ya. Perlu itu nanti surat untuk keamanan kita sebetulnya sudah habis nih Pak kontrak dengan. Kalau nggak punya keamanan kita mana bisa? Bukan, maksudnya kita laporkan kita kerjasama dulu dengan polisi sama Satpol PP menunggu lelang. Kita suratin balik kota aja Pak. Bisa aja. Dia kirim. Iya. Sebetulnya Bapak juga udah bisa. Cara yang baru nggak usah pakai outsourcing nama. Di LKPP kita sudah boleh langsung kontrak PL dengan orang. Jadi Bapak bisa rekrut butuh berapa satpam, langsung buat PL-nya dengan orang yang bersangkutan. Dia akan PP, cepat. Kalau itu aman. Dia Bapak kasih outsourcing, dia pakai orang, dia gaji orang kecil, dia nyelam. Jadi Bapak bisa gaji langsung. Kontraknya nggak sesuai langsung pecat. Bisa 2 kali UMP, nggak berapa, boleh saja. Ada hitungan UMP ada. Jadi kontrak ke perusahaan 1 lembar. Dia ratusan orang. Ini Bapak ratusan surat. Dia dan dia buka rekening bank langsung transfer ke rekening bank dia. Jadi gaji mereka masih gaji. Iya, tapi kontrak. UMP yang ditetapkan Pemda. Tapi boleh tuh. Boleh. Di LKPP. Kami pun sudah beberapa tempat seperti itu. Dinas kebersihan kami sama. Langsung di LKPP aja. Dinas kebersihan aja Pak. Ya di LKPP aja. LKPP Pak. LKPP pusat. Lembaga kebijakan. Kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Pak Agus Raharjo. Pusat kan di bawah presiden. Yaitu bagian LKPP itu bisa Agus Prabowo. LKPP.
48 375. 375 Pak Ika. 0816 48 48 Itu cara kerja yang paling cepat, Pak. Kalau nanti ada Ya. apa, Itu cara kerja yang paling cepat itu. Siap. Langsung, nggak usah tender. Langsung tunjuk langsung kontrak satu orang. Kebersihan, keamanan langsung. Bapak rekrut, Bapak juga bisa tarik dari pensiunan tentara. Oh bisa ya? Bebas. Bapak, saya bikin kalau dia nyolong nggak betul ya ada tindak. Jadi kita buka Bapak aja dia bisa kasih gaji, bisa saja. UMP itu ada uang makan lagi, uang transport lagi, bisa ditentuin. Lompung, jadi bisa dapat mungkin lebih tinggi kan. Jadi yang bagus bisa kita pakai ya. Iya. Atau dari pensiunan tentara, iya, pensiunan polisi, Marinir segala macam. Iya. Langsung kontrak. Iya. Dia ngomongin PT, dia PT kurang ngajar, tambah kita bilang UMP, dia tekannya bukan Nah, itu UMP. Pak, ya. Akhirnya Jadi dia nyari. Iya, nyari makan sendiri. Jadi yang satpam tuh nggak pernah dibayar UMP, Pak. Kebersihan juga nggak pernah, Pak. Belum lagi jumlah orangnya beda, Pak. Cleaning service juga enggak. Jumlah orang jam semua dicurangin. Iya, jumlah orang beda. Ini Bapak tinggal tentuin. Saya sekarang kebersihan saya semua sama, Pak. Oh, Saya rekrut, misalnya berapa total? 10.000 terus 21 nggak apa-apa. Saya mau tahu si A di jalan apa. Ya kalau sekarang saya ketemu kotor di jalan, saya udah tahu siapa tanggung jawab. Dulu pakai outsourcing swasta, nangis ya Pak. Iya. Selalu bilang, Ngemis-ngemis. udah selesai. Iya. Kita telepon baru dikerjain. Kalau nggak telepon nggak dikerjain. Iya. Alasannya apa? Ini udah selesai. Iya. Kontak kita, formnya udah selesai. Iya. Aku buang aja semua. Ribut sama aku biarin. Baik, makasih Pak. Ya, Pak. Ini kadang-kadang masih cara-cara koboi aja Pak. Bapak pernah ke gereja saya, Menara Iman. Oh iya iya. Ya Pak. Cara kasarnya Pak. Terima kasih Pak. Yesus lebih kasar, meja di bawah Siap. gitu. Saya masih halus loh. Pak. Jadi kalau orang bilang, Bapak kau buka kita baik-baik.